Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan segala rahmat dan dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Oke, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang hadhanah dan adopsi untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Trikiatno MAG. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 ini. Yang pertama ada Mas Arjunajah NIM 1119086. Yang kedua ada Mbak Salsabila Dwi Harnaini NIM 1119092 dan saya sendiri nama Silvi Akilah NIM 1119112. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Mas Arjunajah untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 4 ini. Ingin mencoba memberikan penjelasan tentang pengertian hadonah. Langsung saja, hadonah itu menurut bahasa yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang, rusuk atau di pangkuan. Kemudian selanjutnya ensiklopedi hukum Islam menjelaskan bahwasannya hadonah itu mengasuh anak kecil yang mana mereka itu tidak bisa hidup mandiri, seperti halnya dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakan, memberikan pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar mereka sanggup memikul tanggung jawab hidup. Kemudian selanjutnya menurut Haji Sulaiman Ar-Rasyid, itu beliau mengartikan hadonah itu mendidik, dan bahkan mendidik di sini itu diartikan bahwa seperti contoh, seperti bisa digamblangkan itu seperti menjaga, terus memimpin dan serta mengatur dalam kehidupannya. Lanjut, hukum hadonah sendiri ini sudah terdapat dalam surah At-Tarim yang mana yang artinya yaitu hai orang-orang yang beriman, peliharalah keluargamu, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Mengasuh anak-anak yang masih kecil itu hukumnya wajib, dan jika sebab ketika mengabaikannya itu berarti menghadapkan anak-anak kecil itu kepada bahaya kebinasaan. Hadonah merupakan hak bagi semua anak-anak kecil, karena mereka itu sangat membutuhkan pengawasan, penjagaan, serta pelaksanaan urusan-urusannya dan orang-orang yang mendidiknya. Terus syarat-syarat hadonah di sini terdapat, ya, kita bisa lihat yang dari kanan itu balik dan berakal, sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berakhlak, kemudian beragama Islam pastinya, ya. Ketika tidak beragama Islam ya berarti itu tidak boleh. Islam merdeka, ya. Saya akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya, yaitu pihak-pihak yang berhak mendapatkan hak pemeliharaan anak atau hadonah. Dalam pemeliharaan anak atau hadonah menyangkut beberapa hak yang harus diketahui. Yang pertama yaitu dari sisi anak kecil. Anak kecil mempunyai hak untuk tetap hidup dan tumbuh. Kemudian yang kedua dari sisi pengasuh. Ia memiliki hak untuk mendidik anak yang diasuh dan dipeliharanya. Yang ketiga yaitu dari sisi pemeliharaan jiwa insani, hadonah berupa hak masyarakat untuk memberi kehidupan bagi jiwa manusia dan memeliharanya. Yang terakhir, hak ini disebut dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu upah hadonah. Ibu tidak berhak atas upah hadonah dan menyusui selama ibu masih menjadi istri dari ayah anak kecil tersebut, atau selama masih dalam masa iddah. Seorang ayah wajib membayar upah, penyusuan, dan hadonah
Ia juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri sebagai tempat mengasuh anak-anak kecilnya. Selanjutnya adalah pengertian adopsi. Adopsi berasal dari bahasa Belanda adoptie atau bahasa Inggris adoption, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah pengangkatan anak, mengangkat seorang anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan memiliki hak yang sama dengan anak kandung. Lalu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah adopsi, yang berarti pengambilan atau pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Pengangkatan anak dalam istilah Arab disebut dengan tabani atau tabani atifi, yang menjadikan seseorang anak sebagai anaknya. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Silvi Akila. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yang telah dipaparkan oleh Mbak Salsabila Dwi Harnaini. Kemudian ada dasar hukum adopsi. Yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 dan pasal 34. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu terdapat dalam pasal 42, 43 ayat 1, 44 dan 45. Kemudian yang ketiga ada Undang-Undang RI nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Terdapat dalam pasal 2 ayat 3 dan 4, pasal 12 ayat 1 dan 3. Kemudian yang keempat, dalam Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang terdapat dalam pasal 55 dan 57. Kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yaitu terdapat dalam pasal 2 ayat 9 dan pasal 49. Selanjutnya adalah konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam. Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada diperbolehkan atau disuruh untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan, memberikan nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan, dan bukan memperlakukan sebagai anak kandung atau nasab. Kemudian tata cara mengadopsi anak. Dalam tata cara mengadopsi anak ini telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6/89. Yang pertama, tata caranya adalah mengajukan permohonan pengesahan atau pengangkatan kepada pengadilan negeri. Yang kedua, permohonan diajukan dan ditandatangani oleh permohon sendiri atau kuasanya dengan dibubuhi materi secukupnya dan dialamatkan kepada ketua pengadilan negeri. Kemudian permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis dan diajukan ke panitera. Kemudian akibat hukum dari pengangkatan anak sendiri ada dua, yaitu dalam segi perwalian dan dalam segi waris. Dalam segi perwalian ini, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Kemudian yang kedua dalam hal waris. Hukum Islam maupun hukum nasional memiliki ketentuan mengenai hak-hak waris. Yang pertama yaitu dalam hukum adat, dijelaskan bahwa akibat hukum pengangkatan anak menurut adat mempunyai kedudukan seperti anak yang lahir dari perkawinan suami istri yang
mengangkatnya, dan hubungan dengan keluarga asal menjadi putus. Yang kedua, menurut hukum Islam, tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut memakai nama dari ayah kandungnya. Kemudian yang ketiga, menurut hukum barat, akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hukum barat ini menghapus semua hubungan keluarga dengan keluarga asal anak tersebut. Oke, sekian, terima kasih penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dan ada yang kurang dari penjelasan kami, kurang jelas, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.